Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 170. Sesampainya di sana, terlihat semua santri berada di halaman pesantren dengan wajah panik. Mereka mendengar suara tembakan dan memeriksa dalam. Begitu melihat, mereka terkejut saat mendapati Ningwardah memeluk Unaya, Hilda dan Ana terikat. Dengan mulut dilakban, segera Hawa dan yang lainnya melepaskan mereka. Dan syoklah yang harus mereka terima saat mendengar cerita dari Hilda jika Yulia dalam bahaya, sekarang tengah dikejar oleh Manda ke hutan di belakang pesantren yang terlarang. "Abi!" teriak Ningwardah mendekat dengan menggendong Unaya. Tangisannya pecah, begitu juga dengan Unaya walaupun tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihat uminya menangis dia juga ikut menangis. Ya Allah, apa yang terjadi? Syok Gus Hilmi memeluk erat tubuh istri dan putrinya yang bergetar penuh ketakutan. Yulia dalam bahaya. Manda mengejarnya ke dalam hutan. Kita harus menyelamatkannya sekarang. Ikram tanpa banyak pikir berlari ke area hutan belakang pesantren. Dia tidak peduli pada teriakan abangnya yang menyuruhnya menunggu polisi untuk datang. "Gue juga akan ikut mencari Yulia." Zayan berlari mengejar Ustadz Ikram. Sementara Gus Hilmi segera menghubungi polisi dan tim medis sesuai isi pesan dari Bara sebelum panggilan berakhir. "Yulia ini Mas, di mana kamu sayang?" Menyahutlah, "Jangan buat Mas khawatir. Pria yang memakai jubah putih penuh dengan darah di perutnya itu akan terjatuh," membuat Zayan segera menahannya. "Ustadz, biar saya yang lepas." Ikram menyentak kasar tangan Zayan dan terus melangkah lebar sambil memegangi perutnya. "Gue ada di sini." Suara itu, Ikram yang akan pergi ke jalan kanan mengurungkan niatnya saat mendengar ke arah jalan kiri yang menjadi area terlarang karena di sana terdapat jurang di bawahnya sungai yang begitu deras tanpa ada ujungnya. Astagfirullahaladzim. Bara. Syok Zayan melihat temannya itu terbaring di batang pohon dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Selamatkan Yulia sekarang." Manda mengejarnya ke arah sana. Pria pemilik wajah pucat itu menunjuk ke arah timur. Setelah itu dia jatuh tak sadarkan diri karena terlalu banyak darah yang keluar. Bara sejak tadi menahan kesadarannya agar dia bisa mengatakan kalimat itu. "Zayan, bawa Bara pergi dari sini. Saya akan pergi menyusul istri saya." Tapi Ikram sudah berlari dengan cepat meninggalkan Zayan yang kini dilema. Sampai akhirnya dia menggendong Bara dan membawanya pergi dari tempat ini. "Gue akan segera menyusul Ustadz dengan banyak bala bantuan agar wanita iblis itu pendekam selamanya di dalam penjara. Yulia sudah cukup main kucing-kucingnya, sekarang saya mulai bosan," ucap Manda mengeluarkan pisau bedah yang pernah dia curi dari rumah sakit. Pisau itu telah menewaskan temannya dan kekasih temannya saat di kosan. Saya membenci pisau ini karena benda inilah yang telah merusak wajah saya. Sekarang giliran kamu yang harus saya rusak wajahnya, bahkan harus hancur melebihi saya." Yulia mendekap mulutnya kuat-kuat, dia bersembunyi di balik pohon besar. Sekitar 10 meter dari keberadaan Manda, suara wanita itu bagaikan melodi kematian untuknya. Sungguh, Yulia tidak takut mati sekarang, dia hanya ingin kandungannya selamat. Ada 2 kehidupan yang tak berdosa di rahimnya, harus dia selamatkan apapun keadaannya. "Yulia Oreta Nazira," panggil Manda dengan suara lembutnya. "Dor, kamu di sini, kan?" Namun ternyata pohon yang Manda kejutkan kosong. "Saya kira kamu ada di sini. Di mana kamu, Yulia? Ternyata kamu pandai bersembunyi ya." Mata tajamnya itu menatap ke depan, di sana hanya ada 1 pohon yang tersisa. Bibirnya seketika tersenyum miring saat sadar jika Yulia sekarang tidak bisa kemana-mana, sebab di depannya jalan buntu.
Hanya jurang yang di bawahnya terdapat lautan ombak yang tengah bergemuruh hebat. Apalagi rintikan hujan kian datang semakin deras, semakin tinggi juga ombak datang. Saya tahu kamu ada di pohon besar itu, Yulia. Kamu ketakutan sekarang kan? Saya sangat ingin melihat ekspresi ketakutanmu. Pasti sangat Manda memegangi perutnya yang tiba-tiba merasakan sakit padahal dia sejak tadi baik-baik saja. Sial, rasa sakitnya seperti ditusuk 1000 jarum tepat di perutnya. Ini menyakitkan. Sampai-sampai Manda harus jatuh sambil memegangi perutnya. Darah keluar dari area sensitifnya. Sial, kandungan sialan. Bagaimana mungkin saya harus melahirkan sekarang ini, namun semua tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Mendengarkan teriakan kesakitan dari Manda membuat Yulia berdiri sambil memegang perutnya yang kini tidak merasakan sakit lagi. Dia menatap ke belakang lalu matanya melebar melihat Manda berjongkok dengan darah yang keluar begitu banyak di area pahanya sampai jatuh ke tanah. Jangan mendekat. Teriak Manda dengan cepat mengambil pistol yang sempat terjatuh dari tangannya. Di sela-sela kesakitan Manda tertawa kencang. Yulia, sekali kamu melangkah peluru ini, saya akan arahkan tepat di perut. Kamu bodoh sekali. Manda, kamu akan melahi, sial. Jangan bergerak. Dor. Yulia memejamkan kedua matanya saat peluru hampir saja mengenai kakinya jika dia tidak mundur. Mundur 3 langkah sekarang. Saya tidak segan-segan membunuh bayi di rahimmu. Dengan pistol ini. Manda, sadarlah. Cemaskan keadaanmu. Bayi di dalam perutmu tidak berdosa, kamu harus pergi ke rumah sakit dan menyelamatkan bayimu sekarang. Mundur 3 langkah sekarang, sialan. Terpaksa Yulia mundur sambil memeluk perutnya dengan ketakutan terus melandanya. Mundur lagi sekarang. Jika aku mundur, aku dan kandunganku mati, Manda. Jangan gila kamu. Manda mencengram kuat perutnya, semakin rasa sakit harus dia terima bertubi-tubi. Tangannya pun bergetar namun dia berusaha memfokuskan tepat ke arah perut Yulia. Manda, kita bicara baik-baik, oke? Maaf jika aku salah padamu, tapi tolong. Perkataan Yulia harus terhenti saat melihat sosok pria berjubah putih mendekat dengan langkah pelan. Air matanya kian mengalir deras saat melihat pria yang dia harapkan. Kedatangannya akhirnya datang. Suaminya, imamnya, akhirnya datang. Allah menjawab semua doa-doanya. Sekarang ia harus memberikan waktu agar suaminya mengambil pistol dari tangan Manda, aku bisa mengembalikan wajahmu seperti semula. Aku memiliki tabungan yang cukup membuat kamu kembali menjadi cantik. Semua uangku akan aku berikan padamu. Jadi lepaskan aku. Semua uangmu tak berguna, Yulia. Pasti setelah ini saya akan mendekam di penjara. Jangan mendekat. Sekali kamu melangkah, saya benar-benar akan menembak kamu. Krek. Suara patahan ranting terdengar. Manda melihat dengan cepat ke belakang. Dan saat itu juga dia begitu terkejut melihat Ikram yang sudah ada di dekatnya. Saat itu juga Manda mengarahkan tembakan tepat di kaki Ikram hingga pria itu harus jatuh. Dia berbalik dengan cepat dan melayangkan tembakan yang sialnya hanya mengenai lengan Yulia saja. Ingin kembali menembak tapi sial pelurunya kosong. Dia kehabisan peluru sekarang. Yulia, teriak Ikram berusaha berdiri. Dengan langkah terseok-seok dia mendekati istrinya yang berdiri dengan tatapan kosong. Yulia syok berat karena di depan matanya sendiri suaminya tertembak di kakinya. Sampai tidak peduli lengannya pun terkena tembakan. Sial. Semuanya belum berakhir, bajingan. Teriak Manda berusaha berdiri, lalu bertari mendekati Yulia, tidak peduli pada rasa sakit luar biasa pada perutnya.
Dia ingin mendorongnya ke jurang di bawahnya penuh dengan ombak dahsyat. Namun sebelum itu terjadi, Ikram terlebih dahulu mendorong istrinya ke samping dan naasnya dialah yang harus Manda dorong ke jurang. Sesaat kemudian tangan panjang Ikram juga menarik tangan Manda membuat wanita itu kehilangan keseimbangan dan itu jatuh ke dasar jurang penuh dengan ombak yang siap melahap mereka. BYURR. Kejadian ini terlalu cepat. Nafas Yulia kian menipis, oksigen di sekitar seperti hilang. Suaminya. Tidak mungkin. Jangan ambil dia dari hidupnya Tuhan. Enggak mungkin. Ini mimpi kan? Teriaknya tak terima. Mas UBY. Tangisannya pecah seketika. Sesuatu yang menjadi alasannya bahagia kini telah pergi. Ini hanya mimpi buruk kan? Kejadian ini benar-benar seperti mimpi. Ini terlalu cepat untuk bisa dikatakan nyata. Tolong jangan pergi Mas UBY. Ya Allah, aku mohon kembalilah. Kembalikan suamiku, jangan kau renggut raganya. Tolong siapapun selamatkan suamiku. Allah. Jangan ambil suamiku, aku mohon. Namun hanya suara gemuruh ombak saja yang terdengar. Zaujati. Suara itu. Yulia segera mendekati jurang lalu menatap ke bawah. Dan tangisannya semakin pecah seketika saat melihat suaminya memegangi akar pohon yang ada di sisi jurang. Yulia mengulurkan tangannya dengan cepat. Pegang tanganku Mas, aku akan menarikmu sekarang. Ikram berusaha menggapai tangan istrinya walaupun seluruh tubuhnya kini mati rasa. Zaujati, maaf. Enggak. Jangan meminta maaf seakan-akan Mas akan pergi dari hidupku. Cepat pegang tanganku sekarang. Tangan Yulia semakin turun ke bawah agar suaminya bisa memegangi tangannya. Sayang. Pegangan Ikram tidak kuat lagi, darahnya keluar semakin banyak di kaki dan perutnya. Tubuhnya kian melemah. Ikram mencoba tersenyum walaupun air matanya mengalir membasahi pipinya. Ini pertama kalinya dia merasakan ketakutan luar biasa saat merasakan ajalnya seperti akan tiba. Mas tidak akan pergi dari hidupmu sayang, demi Allah. Mas ada di hatimu, selamanya. Kamulah alasan Mas bahagia di dunia ini Emiku. Kamu istri terbaik yang Allah berikan untuk Mas. Jadilah ibu yang baik untuk anak-anak kita juga, besarkan mereka dengan banyak kasih sayang dan berikan ilmu agama yang luas pada mereka, walaupun raga Mas tidak ada di sisimu. Tangan Ikram berhasil Yulia tangkap. Ikram merasakan kini darah di lengan istrinya mengalir deras di tangannya. Sayang sudah cukup, Mas tidak. Aku akan tarik sekarang tangan Mas. Jangan berbicara seakan-akan Mas akan pergi dari hidupku karena aku tidak akan pernah rela. Demi Allah aku tidak rela Mas. Sekuat mungkin Yulia menarik, tapi naas darah yang mengalir pada tangannya membuatnya jadi licin. Tangan suaminya harus terlepas. Sesaat kemudian Ikram jatuh dilahap oleh ombak yang bergemuruh dengan hebatnya. Sekarang dengan mata kepalanya sendiri Yulia menyaksikan suami tercinta pergi untuk selamanya. Allah. Engkau merenggut nyawa orang yang berharga dalam hidupku, kenapa engkau tidak renggut saja nyawaku sekarang? Melompat ke jurang adalah pilihan yang tepat. Yulia tidak bisa hidup bahagia jika tidak ada suaminya di sisinya. Dengan kedua mata terpejam, Yulia ingin melompat tapi seseorang menarik pinggangnya dari belakang. Yulia jangan gila. Bunuh diri bukan pilihan yang tepat. Teriak Zayan dengan jantung berdebar hebat, telat beberapa detik saja Yulia akan pergi selamanya dari dunia ini. Identitas korban bernama Ikram Fahiri Al-Husain belum ditemukan jasadnya sampai sekarang. Namun tim Basarnas tetap akan berusaha untuk mencarinya. Sedangkan sang pelaku,
Manda Adelvia telah ditemukan sejauh 1 kilometer dari lokasi kejadian. Hampir semua siaran televisi menayangkan tragedi mengerikan seminggu lalu yang telah terjadi, dan tim SAR hanya bisa menemukan jasad Manda yang sudah tidak bernyawa lagi. Bahkan bayi di dalam kandungannya pun dikonfirmasi tidak selamat. Tubuh Manda bau busuk karena jasadnya baru hari ini ditemukan setelah seminggu lalu dinyatakan menghilang, walaupun setelah dibersihkan sekalipun baunya bukannya hilang malah semakin tercium bau busuk yang semakin menyengat. Bahkan wajahnya, yang sudah hancur semakin hancur sampai-sampai dokter yang memeriksanya pun tidak mengenalinya, karena itulah dilakukan otopsi. Dan tidak ada satupun keluarga dari tersangka yang datang. Kecuali keluarga dari korban. Tentu saja ada kebencian yang menumpuk di hati Yulia saat melihat jasad Manda yang terbaring kaku sampai kulitnya pun terkelupas karena terlalu lama di dalam air. Namun dia berusaha untuk menghilangkan rasa kebencian itu karena dia tidak mau memiliki kebencian yang membuat hatinya menjadi gelap. Kamu boleh membencinya Yulia, tapi ingat kebencian yang terus ada pada hatimu akan membuat kamu semakin tersiksa. Itulah kata-kata yang pernah suaminya katakan yang membuat Yulia berusaha ikhlas. Walaupun Manda menjadi alasan suaminya pergi untuk selamanya. Abi bagaimana ini? Yulia masih belum mau makan, cemas perempuan yang memakai himar dan cadar berwarna krim itu, memegangi bubur yang masih utuh, tak tersentuh sedikit pun. Yulia ingin suaminya kembali. Dia terus saja mengulangi kalimat yang sama sepanjang hari. Aku takut dia jadi depresi karena kepergian Ikram. Bagaimanapun dia sedang mengandung, di usia 7 bulan janinnya harus banyak asupan gizi, Abi. Gus Hilmi yang baru saja pulang setelah mencari jasad Ikram yang sampai sekarang belum ditemukan, menghela nafas panjang. Dia mengusap kepala sang istri lalu menjatuhkan rahangnya di pundaknya. Abi juga gak tahu harus apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Umi Husna pergi selamanya dari dunia ini, kita juga harus menerima kenyataan jika adik yang Abi sayangi jatuh dari jurang, ombak di bawahnya melap habis raga adik Abi, sayang. Ini masih seperti mimpi buruk, walaupun sebenarnya kenyataan mengerikan yang harus Abi terima. Jurang itu di bawahnya memiliki sungai dengan ombak yang cukup tinggi, apalagi malam di mana Ikram jatuh hujan deras turun, semakin tinggi ombaknya datang. Sungai itu tidak ada ujungnya, karena itulah 9.596 orang yang jatuh dari sana pasti akan dinyatakan meninggal dunia. Gus Hilmi pun sudah pasrah jika memang takdir hidup adik pertamanya sampai di sini, tapi dia ingin raga adiknya kembali. Tidak akan ada pemakaman jika jasad adiknya tidak kembali, walaupun banyak doa dari kalangan santri, kiai bahkan ulam semua orang berikan untuk kepergian Ikram yang telah tiada. Panggil teman-teman Dik Yulia untuk datang ke dalam, mereka pasti bisa membujuknya untuk makan lagi seperti kemarin. Ning Wardah mengangguk. Abi pergilah ke kamar lalu istirahat. Biar tim SAR yang terus mencari Ikram, kita harus banyak berdoa agar jasad Ikram segera ditemukan. Sekarang Abi mau pergi ke kamar Abi Laksa. Baiklah. Di kamar Abi Laksa ada Omar yang menjaganya. Beliau drop lagi tadi. Aku minta jaga kata-kata Abi saat berbicara dengannya. Nggih sayang. Sementara Ningwarda pergi ke Asramawati, di kamar Yulia berada sekarang dia duduk di dekat jendela sambil memegang sorban putih yang selalu suaminya pakai. Yulia merindukan suaminya, bahkan kini kerinduannya semakin menumpuk. Tidak bisa dia hilangkan sebelum sosok yang dia rindukan datang dan memeluknya. Mas janji padaku untuk tidak pernah meninggalkan aku dan anak kita. Kembalilah, aku mohon. Karena aku tidak akan bisa merawat anak kita tanpa adanya Mas di sisiku. Yulia terus saja menangis,
mata bulatnya sembab, bahkan wajahnya pucat karena dia belum makan hari ini. Seminggu ini dia habiskan untuk terus menangisi kepergian kekasih hatinya yang tak kunjung kembali. Walaupun banyak orang terkasih menguatkannya, tapi dia ingin suaminya. Aku rindu Mas. Benar-benar rindu. Mas satu-satunya duniaku yang Allah berikan untuk merubahku menjadi wanita yang baik. Di saat aku telah mengenal Islam lebih baik, kenapa Mas pergi meninggalkan aku secepat itu? Enggak, aku gak akan pernah ikhlas Mas. Mas alasan aku bahagia, tolong kembalilah padaku. Tugas Mas belum selesai. Bagaimana aku bisa sendirian membesarkan dua anak kita? Aku akan menjadi ibu yang terburuk jika Mas tidak ada. Aku, tidak akan mampu Mas. Tolong kembali. Yulia tergugu, dia semakin keras menangis sambil memeluk sorban putih suaminya. Dan menghirup aroma tubuhnya yang masih tertempel di sana. Ya Allah, Yulia tenanglah. Menangis bukanlah cara yang terbaik. Kamu sama saja menyakiti dirimu sendiri dan juga kandunganmu, ucap Hawa bersimpuh di atas lantai lalu. Mengusap perut besar sahabatnya. Makan buburnya. Kamu boleh bersedih tapi tolong jangan menyiksa dirimu sendiri. Apalagi bayi tak berdosa di rahimmu yang sangat butuh asupan gizi. Iya benar, Ustadz Ikram akan sedih jika melihat kamu terpuruk seperti ini, sahut Maryam mengusap pipinya lembut. Suamiku akan kembalikan